Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 348. Maafkan Hasan ya, Emi. Karena Hasan, Emi tidak berbuar dengan para tamu. Hasan menatap sendu pemandangan sekitar, di mana bibi dan pamannya terlihat sudah mengobrol dengan para tamu. Yang ditakutkan Daneswara tidak terjadi, Rafael begitu tenang mengobrol dengan para tamu ayah mertuanya. Seperti dia sudah terbiasa dengan hal ini. Bahkan ketika orang asing mengajaknya mengobrol, Rafael fasih berbahasa Inggris. Tentu saja Rafael tinggal di Kairo, selain bahasa Arab yang fasih, bahasa Inggris pun dia fasih. Emi malahan lega karena menjauh dari mereka. Asalkan kamu tahu, mereka terlihat baik pada paman dan bibimu karena suatu alasan. Tentu saja ingin bekerja sama dengan kakekmu. Kakek begitu hebat dalam bisnisnya. Hasan mengerjap. Lebih hebat dari Ubi dan paman Zayan. Sirena mengangguk. Kakekmu adalah ayah Emi yang paling hebat. Menurut Hasan, Ubi yang paling hebat karena Ubi adalah ayah Hasan. Sirena tersenyum tipis. Kamu tunggu di sini, sayang. Emi akan bawa kue kesukaan kamu di meja dekat kolam renang. Ya, halaman ini memang terhubung dengan area kolam renang yang juga dihias. Para tamu juga ada di area tersebut, sekedar menikmati pemandangan sekitar. Jangan lama-lama Emi, Sirena mengangguk. Cuman 5 menit, Emi akan kembali. Sirena sudah mengambil kue dan juga minuman untuk anaknya. Baru saja dia met langkah, tiba-tiba wanita tua menghalangi jalannya. Oma Gea. Di balik cadar yang Sirena kenakan dia begitu syok. Kata ayahnya, Ibu dari Bunda Sarah tidak akan datang karena dia tidak enak badan hari ini. Tapi kenapa omanya ini sekarang datang? Oma Gea adalah ibu kandung dari Sarah. Dia salah satu orang yang membenci Fatimah dan Sirena dulunya. Begitu juga kebenciannya sampai sekarang masih ada. Kenapa kamu terlihat terkejut, putri dari Fatimah? Ah, sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kabarmu sekarang? Tentu saja Oma Gea tahu di depannya adalah putri dari wanita yang telah berani merebut cinta putri kesayangan yaitu Sarah. Dia tahu saat Sirena naik ke atas panggung, berdiri di samping Daneswara. Sirena yang memegangi kue di piring terlihat kaku untuk bergerak. Untuk menjauh dari Oma Gea rasanya tidak sanggup. 1 tahun, 2 tahun, bahkan 8 tahun. Dia tidak pernah melihat Oma dari ibu tirinya yang sangat tidak menyukainya, dan ini pertemuan pertama setelah sekian lama Sirena tidak bertemu lagi dengan wanita tua itu. Kenapa Sirena? Kamu kaget karena saya datang ke sini. Ah, saya berpura-pura pada Danes agar tidak akan datang, agar bisa melihat anak dari perebut suami orang. Hah, kamu selalu menjauh dari saya dasar wanita penakut. Kamu sama persis dengan umimu yang merebut suami orang. Oma aku. Sirena tidak bisa berbicara, kenangan menyakitkan itu tanpa bisa dia cegah kembali hadir. Saat kecil omanya begitu jahat tertawa di makam Umi Fatimah, bahkan tidak pernah sekalipun baik padanya. Perkataan menusuk Oma Gea selalu dia berikan pada Umi dan dirinya. Saya sudah beberapa tahun tinggal di Malaysia karena menjalani pengobatan. Tahu-tahu kamu sudah memiliki anak, malahan 3 anak, sepertinya kamu cukup tersiksa karena harus melahirkan 3 kali padahal usia kamu masih muda. Saya tahu kamu menikah saat baru lulus SMA kan? Begitu kasihannya pria yang menikahimu karena menikahi wanita tak berpendidikan sepertimu. Kamu hanya bisa mengurus rumah dan melahirkan saja. Sangat disayangkan sekali. Mau bagaimana lagi umimu dulu juga hanya lulusan SMA kan? Tentu saja pria yang menikahi cucu kesayangan saya yaitu Aisyah begitu beruntung.
Cucu saya lulusan S2 bukan SMA sepertimu. Bahkan putri saya yaitu Sarah dulunya lulusan $3. Sirena hanya bisa menunduk, memegang erat piring di tangannya. Yang dia takutkan adalah oma dari kakaknya ini, wanita tua itu selalu merendahkannya. Maaf om, rasa benci padaku kenapa masih ada? Aku memang putri dari Umi Fatimah, tapi bisa tidak hilangkan kebencian di hati oma padaku. Sudah cukup dulu om membenci umiku. Bahkan aku tidak pernah melupakan bagaimana oma dengan teganya tertawa di makam umiku yang masih basah. Wanita tua namun tubuhnya terlihat segar, bahkan banyak perhiasan di tubuhnya yang bernilai fantasi, itu tersenyum tipis. Saya tidak akan pernah melupakan fakta umimu merebut suami dari putri kesayangan saya, Sirena. Karena umimu, putriku mendapatkan luka batin. Kenapa juga dia tidak cerai dengan Danes saat tahu ingin dimadu? Hah, putriku. Terlalu baik untuk Danes. Oma Gea menatap dari atas sampai bawah penampilan Sirena dengan tangan dilipat. Penampilan kamu mirip dengan wanita gila yang rela menjadi istri kedua menantu saya. Apakah kamu menikah dan memiliki 3 anak, juga menjadi istri kedua? Lia kan Sirena. Tidak oma. Bibir Oma Gea semakin tersenyum. Berarti akan ada saatnya suamimu sadar kekuranganmu, dia pasti akan mencari madu untukmu. Mungkin nasibmu akan sama dengan putri kesayangan saya, Sirena. Karma, itu nyata. Umimu merebut suami putri saya, dan bisa saja nanti suamimu direbut oleh wanita lain yang jauh lebih baik darimu, bahkan lebih tinggi pendidikannya darimu. Oma cukup, aku memang salah karena masuk ke keluarga besar ayah Danes dan Bunda Sarah, tapi tolong jaga kata-kata Oma. Jika bukan karena Oma adalah ibu dari Bunda Sarah, aku akan apa putri dari Fatimah? Oma Gea memandang angkuh lawan bicara yang matanya terlihat sudah berkaca-kaca. Oma Gea memang berbeda dengan Sarah. Dia tidak selembut putrinya, dan wanita ini memiliki sifat pendendam. Kelembutan Sarah turun dari ayahnya yaitu Bagas yang sudah meninggal dunia. Kamu sudah berani pada saya, Sirena. Dulu kamu begitu kecil, sekarang sudah dewasa. Dan menjadi wanita kurang ajar. Emi. Hasan mendekat dengan mata heran menatap Eminya yang menunduk seperti tengah dimarahi oleh wanita tua di depannya. Hasan datang sebab dia sudah menunggu lama di kursi. Sirena yang sadar kedatangan putra pertamanya segera meletakkan kembali piring berisikan kue, lalu menyembunyikan tubuh Hasan ke belakang. Maaf Oma, aku harus pergi. Tuh anak kamu kan. Tampan sekali Sirena. Sepertinya kamu memiliki suami yang tampan. Saya ingin tahu siapa suamimu dan apa pekerjaannya. Hasan menatap tak suka wanita itu. Nenek ini siapa Emi? Nenek begitu tidak sopan. Bertanya tentang ubiku. Sudah sayang, jangan didengarkan. Ayo kita pergi. Hussein sama Ashar pasti cariin kita. Sirena sudah melangkah untuk pergi, tapi perkataan selanjutnya dari Oma Gea membuatnya berhenti. Sirena, apakah kamu tahu siapa orang pertama yang dilihat umimu tersayang? Saya. Tahu umimu tidak menyukai saya, namun sangat disayangkan saat ajalnya tiba, sayalah yang terakhir kali dia lihat. Maksud Oma apa? Ah, niat saya ingin melihat keadaan Fatimah saat itu, tapi tidak disangka malah melihat kematiannya. Apa kamu tahu apa yang saya katakan padanya sebelum Fatimah benar-benar pergi? Oma Gea menatap sekitar di mana para tamu fokus mengobrol, lalu dia mengelus tas mahal miliknya. Saya mengatakan selamat pada umimu karena akhirnya bisa meninggalkan keluarga yang tak seharusnya dia miliki. Ah, wanita miskin dan rendahan itu tentu saja.
Berpura-pura ayahnya sebelum meninggal memberikan wasiat pada Danes untuk menikah. Sirena tak tahan lagi uminya terus-menerus dipandang hina, akhirnya tangannya tidak bisa menahan diri. Dia mendekat lalu menamparkan pipi Oma Gea. Laki. Sirena sadar perbuatannya adalah kesalahan besar, tapi rasa sakit yang dia terima sungguh membuatnya tak tahan. Selama ini dia selalu diam, tapi sekarang tidak lagi. Lancar kamu, teriak Oma Gea tak terima. Wajahmu syok, tidak menyangka Sirena akan menamparnya. Kejadian itu benar-benar cepat terjadi. Dan pertengkaran mereka akhirnya dilihat oleh banyak pasangan mata. Berani-beraninya kamu menamparkan saya, Sirena. Oma Gea begitu marah. Oma hina umiku duluan, tanganku refleks menamparkan Oma agar berhenti berbicara omong kosong. Sirena berkata sambil menutup telinga Hasan. Oma Gea ingin membalas memulai kepala Sirena, tapi tangan keriputnya itu ditahan dari belakang. Sialan, siapa Yan? Ada apa ini? Sirena mengenali suara itu, dia mendongak seketika. Terkejut saat suaminya sudah ada di samping Oma Gea, menahan tangannya yang ingin memukulinya. Sirena benar-benar pangling, pria itu suaminya kah? Kenapa Ikram bisa datang? Dan dari mana suaminya mendapatkan pakaian formal yang begitu pas di tubuhnya? Apalagi dengan rambut yang sudah dipangkas dengan model terbaru yang menjadi tren tahun ini. Lepaskan tangan saya. Berani-beraninya kamu menyentuh tangan saya. Apa kamu tidak tahu siapa saya? Hah? Ikram segera melepaskan tangannya, lalu menarik istri dan anaknya untuk berada di belakangnya. Maaf, saya tidak tahu apa yang telah terjadi, tapi tante dengan lancang ingin memukul istri saya. Saya sebagai suami tidak akan tinggal diam. Istri. Syok Oma Gea, menatap dari atas sampai bawah. Penampilannya begitu berkarisma, penuh dengan pesona. Pria di depannya ini suami dari Sirena. Kenapa? Ibu, kapan ibu ada di sini? Bunda Sarah berlari mendekati kolam renang dengan panik. Dia sejak tadi ada di halaman rumah, dan baru mengetahui jika ada keributan di sini. Sayang, kamu baik-baik aja kan? Daneswara juga mendekat dengan panik, menatap putri keduanya. Sirena mengangguk pelan dengan pandangan menatap ke lantai. Ibu, ayo kita pergi dari sini. Seharusnya ibu tidak datang ke acara ini, ujar Bunda Sarah menarik paksa tubuh ibu kandungnya yang hanya diam, dengan tatapan jatuh menatap. Kram. Lalu menatap suami dari cucu perempuannya yang beberapa menit lalu sempat mengobrol dengannya. Rafael. Oma Gea sejak awal sudah mengira jika suami cucu kesayangannya adalah pria satu-satunya yang berkarisma, tapi kenapa bisa suami dari Sirena malah tidak sesuai dengan kenyataan yang Oma Gea harapkan. Sayang, maafkan ibu Bunda, Bunda tidak tahu apa yang terjadi. Tapi maafkan Bunda dan ibu Bunda. Sarah benar-benar membawa paksa ibunya untuk masuk ke rumah, lewat pintu dekat kolam renang, dibantu oleh Daneswara yang tatapannya terus menatap khawatir. Putri keduanya. Tunggu putriku. Ibu ingin tahu siapa pria yang Sirena nikahi. Saya Ikram, suami dari Sirena, Nek, ucap Ikram. Sekarang dia tahu siapa wanita tua itu. Ternyata ibu kandung dari bunda mertuanya. Pekerjaanmu apa? Katakan pada saya. Ikram tidak mengerti, menatap Oma Gea yang masih dipaksa untuk masuk ke dalam rumah. Pekerjaan saya. Saya memiliki pekerjaan di Cafe Aureta, pabrik sepatu bernama Na ***S. Dan pendakwah, Nek. Oma Gea terdiam sejenak lalu tersenyum cerah. Kamu ternyata pekerja yang dibayar oleh suami dari cucu saya. Wanita tua itu mengira jika Rafael adalah bos dari pabrik sepatu yang terkenal di kota ini, yaitu pabrik sepatu Na ***S dan Cafe Aureta, padahal Ikramlah pemiliknya.
Ikram bukan para pekerjaannya, tapi pemilik sah yang sudah dia serahkan kepemilikannya atas nama Sirena. Oma Gea ingin berbicara lagi tapi dia sudah masuk ke dalam rumah oleh Sarah dan Daneswara. Ikram memandang sahabatnya, Rafael, yang juga menatapnya bingung. Kemudian, menatap istrinya yang sudah pergi, menarik tangan Hasan. Para tamu kembali pada kegiatan masing-masing, toh itu bukan urusan mereka. Walaupun ada beberapa dari mereka yang membicarakan kejadian Oma Gea ditampar oleh Sirena. Tapi pria itu oke juga. Saya tidak menyangka dia menantu dari Pak Daneswara, ucap wanita berdres merah, penampilannya begitu indah dipandang. Saya pun, mungkin ini kali pertama menantu kedua dari putri keduanya Pak Danes terlihat di acara pesta ini. Dia sepertinya orang sibuk dan malam ini baru menyempatkan waktunya untuk datang. Hei, tentu saja dia pasti sibuk. Ikram Fahiri Al-Husain, saya tahu nama lengkapnya. Sekarang, dia adalah pemilik dari pabrik sepatu ternama di kota ini. Andrew, sepatu kamu buatan dari pabriknya kan? Hahaha iya, saya harus memesan lebih awal sepatu ini karena stoknya terbatas untuk saya pakaian di pesta kali ini. Dan menantu pertama dari putri pertama Pak Danes, bukankah itu Rafael yang bekerja sebagai manajer di Cafe Aureta dan bekerja di pabrik sepatu S. Hei, jangan memandang rendah Pak Rafael, dia begitu hebat dalam pekerjaannya. Dia juga berencana akan membuat usaha sendiri kan? Ah, kedua menantu Pak Daneswara benar-benar begitu hebat. Ikram tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang-orang yang dia yakin tengah membicarakannya. Dia kini berusaha mengejar istrinya yang pergi menjauh dari orang-orang. Sayang, tunggu. Ikram menghela napas panjang saat berhasil menarik istrinya agar berhenti berlari. Kenapa kamu datang ke pesta malam ini, Mas? Sudah aku katakan jangan datang. Kenapa kamu malah tidak mendengar perkataanku? Sirena tanpa sadar melampiaskan amarahnya pada suaminya sendiri. Mas, suamimu, tentu saja Mas harus datang ke pesta yang diadakan keluargamu. Wanita tadi ibu kandung Bunda Sarah kan? Kamu tidak memiliki hubungan baik dengannya. Bukan urusan kamu, Mas. Menjauhlah dariku. Ikram mengambil alih Hasan yang kebingungan melihat kedua orang tuanya bertengkar. Mas tahu kamu marah pada Mas, bahkan mungkin benci. Kamu bebas membenci Mas, tapi jangan sekarang. Ini acara pesta keluargamu, jangan sampai kita mengacaukan semuanya. Setelah selesai, kamu bebas menjauh dari Mas. Demi anak-anak juga, sayang. Setelah itu Mas, minta jelaskan apa yang terjadi tadi di dekat kolam renang. Mas tahu kamu menamparkan nenek itu, pasti kamu memiliki alasan untuk menamparnya. Bukannya patuh, dia malah pergi sendirian, meninggalkan Hasan dengan suaminya. Namun baru saja beberapa meter berjalan, mata Sirena tidak sengaja menatap ke belakang, dia malah kembali mendekati mereka berdua. Alasannya tentu saja saat melihat tiga wanita memakai dress mewah sepertinya mereka ingin mendekati suaminya. Ikram benar-benar tampan berkali lipat malam ini dengan pakaian formalnya. Sirena yang sudah bertahun-tahun dan setiap hari menatap suaminya pun masih terpesona pada ketampanan Ikram kali ini. Bagaimana mungkin wanita di luar sana tidak terpesona pada suaminya? Ayo kita pergi untuk menemui Kak Aisyah dan Kak Rafael. Ikram tersenyum lebar, memandang tangannya yang ditarik oleh istrinya, begitu juga dengan tangan Hasan. Sedangkan Azhar dan Hussein, kedua anak itu berada di kolong meja, terlihat di rerumputan penuh dengan makanan yang mereka ambil terus-menerus di atas meja. Nenek adalah pemilik kue yang cukup terkenal di kota ini. Aku tidak pernah bosan terus menikmati kuenya. Seru Azhar melepotan denga krim coklat di area mulut dan hidungnya.
Aku juga Ashar. Haruskah kita sisakan untuk Bang Hasan? Ashar mengangguk. Mereka menyisakan kepotong kue coklat untuk abang mereka yang sekarang entah ada di mana.